Hai sobat, jumpa lagi dengan Cajoku Channel. Kita akan berbagi video pengalaman aneka kegiatan dan juga tentunya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Sebelum kita lanjut seperti biasanya, jangan lupa di-subscribe biar tidak ketinggalan video dari kita. Dan jika perlu share, barangkali sekeliling kita membutuhkan informasi yang ada di video ini. Video kita kali ini akan membahas tentang insert object yang ada di aplikasi presentasi Microsoft Office PowerPoint. Kita langsung saja, kita buka aplikasi PowerPoint-nya. Kebetulan aplikasi PowerPoint yang kita gunakan ini adalah Microsoft Office 2019. Ya. Jika sudah tampil seperti ini, waktu pertama kali kita buka, di sini ada blank presentasi, kita pilih blank presentasi. Kenapa kita harus tahu insert object? Karena pada dasarnya halaman presentasi itu kan kosong. Jadi kalau kita bisa lihat ini kan kosong ya, tidak ada apa-apanya. Sehingga kalau kita ingin menampilkan sesuatunya, maka sesuatu itu harus kita masukkan di sini. Atau kalau ingin menampilkan objek, ya objeknya harus kita pasang dulu, letakkan dulu di halaman slide-nya ini. Maka diperlukan kita untuk mengetahui insert object. Nantinya kita akan fokus pada menu insert. Jadi di sini ada macam-macam objek. Ada insert slide sampai insert video audio. Ya. Kita mulai. Yang pertama ada namanya insert new slide. Insert new slide ini digunakan untuk menambahkan slide baru, menambahkan halaman baru ya seperti itu. Kalau kita lihat di sini, ini slide-nya 1 ya, secara default kita ada slide 1. Kalau kita pilih new slide, maka akan menambah 1 slide. Kita new slide lagi juga akan menambah 1 slide lagi. Ya, jadi begitu caranya kalau kita ingin menambahkan halaman atau dalam hal ini adalah slide. Berikutnya adalah insert tabel. Nah, sebelum kita melakukan insert tabel, biar mudah, ini kita hapus dulu. Cara hapusnya tinggal klik ya, di sini ada bingkainya, bingkai objeknya. Kita klik, kemudian kita tekan tombol delete gitu aja. Slide 1 kondisinya kosong, tidak ada objek sama sekali. Kita akan membuat tabel. Caranya insert tabel. Di insert tabel ini ada berbagai cara, ada insert tabel ini, ada draw tabel, ada Excel spreadsheet, kemudian ada ini ya, kotak-kotak tabel ini. Kalau kita pilih yang atas ini, kita tinggal mengarahkan kursor mouse dan menentukan sesuai dengan arahan mouse ini ya, berapa barisnya, berapa kolomnya. Contoh, kita ingin membuat tabel 3 baris 10 kolom, maka kita arahnya seperti ini. Bisa dilihat di atas ini ada angka-angkanya. Kalau sudah sesuai yang kita inginkan, klik kiri. Maka akan tampil di sini. Ya. Oke, kita hapus lagi. Kita coba tabel yang lain. Di sini ada insert tabel. Ya, insert, tapi di dalamnya ada insert tabel. Ini kalau kita pilih, maka akan muncul kotak dialog. Kotak dialognya adalah kita diminta mengisikan tabel yang mau kita buat itu kolomnya berapa, kemudian barisnya berapa. Misalkan kalau kita lihat di sini, contoh kolomnya 5, barisnya 2. Maka kalau kita oke, ya, jadilah tabel dengan 5 kolom dan 2 baris. Kita hapus. Kita coba lagi yang tabel draw tabel. Draw tabel ini berarti apa? Kita menggunakan tabel tapi pakai menggambar. Karena kalau kita pilih kursor kita kan jadi pensil. Ini kita menggambar.
tak satu, kita gambar lagi di sini, kita hubungkan dan seterusnya, ya. Itu insert tabel tapi yang menggambar. Hapus dulu. Berikutnya ada insert tabel Excel spreadsheet. Ini digunakan kalau kita ingin membuat tabel tetapi mengambil dari fungsi tabel yang ada di aplikasi pengolah angka Excel, ya, atau dokumen spreadsheet. Sehingga tabel yang kita buat bisa memiliki fungsi seperti yang ada di lembar kerjanya Microsoft Office Excel. Ya, kita contohkan, kita klik Excel spreadsheet, akan tampil seperti ini. Tampil tabel bentuknya worksheet dari Excel seperti ini. Kita bisa isi angka, misalkan 10, 50, kemudian misalkan kita jumlahkan, ini tambah. Ya, kita enter, hasilnya 60. Karena tabel yang kita buat ini mengambil dari fiturnya Excel, spreadsheet Excel, maka tabelnya bisa melakukan operasional penghitungan angka pada Microsoft Office Excel. Nah, tampilan editor tabelnya akan seperti ini, seperti Excel. Tapi kalau kita klik di luar tabel, slide, maka akan tampilannya seolah-olah tabel biasa. Tapi kalau kita double klik, nah seperti ini lagi. Ya, itu tabel. Selanjutnya adalah insert picture. Kita fokus di slide yang kedua. Kita kosongkan lagi. Ya, kita fokus di slide 2. Insert picture digunakan untuk memasukkan gambar. Karena kita pakai Microsoft Office 2019, maka di sini ada insert gambar yang dimana gambarnya mengambil dari this device, artinya dari komputer yang kita miliki ini yang kita gunakan, atau gambar yang dari online. Nah, terserah kita. Contoh kita ngambil dari this device seperti biasa. Ya, kita tinggal pilih gambar yang kita inginkan di penyimpanan komputer kita insert. Kita tinggal atur, sudah jadi. Nah, bagaimana kalau online? Nah, karena online, maka komputer yang kita gunakan harus dalam kondisi terhubung internet. Baru kita bisa menggunakan online picture. Kita coba klik. Nah, di sini ada beberapa contoh gambar online, ya, yang didukung oleh Bing. Ya, di sini ada Bing. Bing itu sejenis Google, ya, Google searching itu ya. Tapi ini miliknya Microsoft, ya, miliknya Microsoft. Yang disebut sebagai Bing, ya, karena aplikasi PowerPoint sendiri ini adalah dari Microsoft. Kita tinggal pilih, misalkan ini Apple, ya, kita klik, kita insert. Jadi gambarnya ini sebelumnya belum ada di komputer, tapi ngambil dari internet. Oke, itu insert apa tadi, gambar. Sekarang slide yang ketiga, ada namanya insert screenshot. Insert screenshot itu digunakan untuk memasukkan gambar ke dalam slide. Ya, gambarnya didapat dari screenshot tampilan layar kita, layar komputer kita. Ya, kita coba praktekkan. Klik screenshot, ya, screen clipping, ya, tampil seperti ini. Misalkan saya tandai wilayah ini yang mau saya capture.
Jadilah ini. Itu insert screenshot. Kemudian ada namanya insert foto album. Foto album, namanya foto album berarti fotonya banyak. Ini digunakan untuk memasukkan gambar ya yang banyak ke dalam slide presentasi kita, sehingga nanti slide-nya seolah-olah jadi halaman foto. Itu foto album. Berikutnya ada namanya insert shape. Shape itu aneka bentuk geometris. Jadi kalau kita pilih insert shape, kita tinggal pilih saja mana gambar yang diinginkan. Kita klik di slide-nya, tahan, tarik. Kita coba lagi, klik menu insert, pilih shape, pilih bentuk shape yang diinginkan, klik kiri, kemudian kursornya berubah jadi seperti ini, plus ini berarti siap untuk menggambar. Klik kiri, tahan, tarik, sampai muncul objeknya ya pada ukuran yang kita inginkan, kemudian lepas. Itu insert shape. Berikutnya insert icon. Ya, icon itu gambar simbol ya, seperti itu. Jadi kalau kita klik ikon, muncul ikon-ikon seperti ini. Silakan disesuaikan yang kita inginkan. Tentunya sesuai dengan kaitannya dengan materi yang kita buat pada slide. Ini insert icon. Berikutnya insert 3D model. Karena kita pakai 2019, ini ada insert 3D model untuk memasukkan gambar yang mempunyai format 3 dimensi. 3 dimensi berarti kita bisa putar 360 derajat. Kita pilih, kita menginginkan objek yang mana. Contoh ini. Misalkan kita pilih ini, insert. Kita bisa lihat awalnya tampilannya seperti ini. Ya, tapi kita bisa putar, ini di tengah ini ada perputaran atas ke bawah dan juga samping. Ini kita klik, tahan, kita gerakkan. Ini 3D models ya, karena ini memang 3 dimensi. Kelihatan lebih bagus media yang kita buat. Oke. Berikutnya ada smart art. Smart art ini biasanya digunakan untuk membuat bagan struktur. Kita pilih. Di sini kita bisa menyesuaikan dengan yang kita inginkan. Contoh, ini kita pilih hierarki. Contoh saja. Dan seterusnya. Ya. Itu apa tadi? Smart art. Berikutnya ada insert chart. Insert chart itu digunakan untuk memasukkan chart. Chart itu grafik, yaitu data yang dapat divisualisasikan dalam bentuk gambar. Data ini biasanya data angka, tapi dapat divisualisasikan untuk memudahkan informasi. Contoh, kalau kita pilih insert chart, pilih saja informasi yang kita inginkan bentuknya, dan oke, nah, jadilah. Nanti kita bisa rubah data angka-angkanya di sini, termasuk keterangannya di sini. Nah, ambil contoh, ya, ini misalkan data penjualan, ini Januari, ini Februari, ini Maret, ini misalkan penjualannya apa, buku, ini pensil,
penggaris unit tas. Kita bisa lihat di sini informasinya. Ya, kalau biru itu Januari, orange Februari, abu-abu Maret. Buku, pensil, penggaris, tas. Jadi untuk memvisualisasikan data angka dalam bentuk yang lebih menarik dalam bentuk grafik. Lanjut. Berikutnya ada link, ya, insert link. Insert link ini untuk menghubungkan suatu bagian, ya, pada slide kita ke bagian yang lain. Bagian yang lain itu mana? Kita coba. Kita contoh masukkan apa tadi? Ini ya, text box ya, walaupun ini text box untuk menambahkan teks. Misalkan ini kita ketik halaman ke halaman 6 atau ke slide 6. Kita coba. Ini contoh hyperlink. Jadi misalkan di slide 9 ini saya buat tulisan teks ke slide 6. Nantinya kalau slide ini saya klik larinya ke slide 6. Slide 6 itu gambarnya ini tadi ya. Di objek ini. Agar bisa terhubung ke slide 6, kita pasang namanya hyperlink. Pilih objeknya dulu yang ada di slide kita sebagai pintu awalnya. Insert link. Karena slide 6 itu ada dalam dokumen yang sama, maka kita pilih ini, place in this document. Jadi ada beberapa pilihan. Yang pertama, ini kalau kita pilih existing file or web page, ini artinya kita diarahkan ke suatu file atau halaman internet. Kalau place in this document berarti untuk menghubungkan antar slide pada dokumen presentasi yang sama. Create new document biasanya untuk membuat dokumen baru dari hasil proses kita memasang hyperlink. Email address berarti untuk pemasangan alamat email. Link itu kalau diklik bisa melakukan proses pengiriman pesan elektronik atau email. Karena kita ingin menghubungkan ke slide 6, berarti pilih place in this document. Kemudian di sini pilih slide 6. Tampilannya ini. Samakan dengan ini. Jadi slide 9 ini akan kita hubungkan ke slide 6. Kita oke. Kita coba slide show. Ini slide 9. Ini ada teksnya. Jadi kalau objeknya sudah ada hyperlinknya, simbolnya jadi seperti ini. Seolah-olah klik. Kalau kita klik, akan membuka slide 6 yang kita hubungkan pakai hyperlink tadi. Kurang lebih itu fungsinya link. Kemudian ada action. Action ini sebenarnya hampir sama dengan hyperlink ya, hampir sama. Tapi di sini kita fungsikan untuk melakukan tombol action. Tidak hanya menghubungkan saja, tapi bisa untuk operasional yang lain. Tapi cara fungsi dasarnya sama dengan hyperlink. Kemudian text box, kita sudah ambilkan contoh tadi, text box. Terus header and footer. Ini untuk menambahkan keterangan pada slide kita. Baik pada header bagian atas dan footer bagian bawah. Contoh, kita tampilkan footer ini. Ini kan kelihatan kosong ya. Kita tampilkan misalkan kasih teks youtube.com/jajagu. Kita apply, nama apply to all. Apa bedanya? Kalau apply itu akan diterapkan ya, pengaturan yang ada di sini, yang ada di jendela ini, akan diterapkan pada slide yang sekarang sedang kita buka, yaitu slide 9. Slide yang lain tidak akan diterapkan. Tapi kalau kita pilih apply to all,
perubahan yang ada di sini, aturan yang ada di sini akan diterapkan di semua slide. Coba yang apply saja. Lihat kan di sini, yang tadinya kosong sekarang ada catatan footernya. Kita lanjut sekarang word art. Word art, ya ini seni huruf. Jadi agar tampilan huruf yang kita ketik lebih bagus lagi, kita bisa pakai word art. Ambil contoh, saya pilih ini, ada your text here, kita bisa ganti. Ini seperti ini. Lebih bagus kan? Nah, dari teks biasa. Berikutnya ada simbol. Simbol ini biasanya memasukkan objek bentuk-bentuk tertentu ya. Bentuk tertentu ini di sini ada equation. Equation ini biasanya digunakan untuk simbol-simbol apa ya? Rumus ya. Baik itu matematika atau yang lainnya. Kita pilih, kita bisa tentukan mana yang kita inginkan. Ya, atau menggambar sendiri pakai ink equation atau membuat bentuk sendiri. Contoh ini, kita ambil contoh apa ini, lingkaran, nah, tampil seperti ini. Ya. Berikutnya video. Nah, dari namanya jelas ya, video digunakan untuk memasukkan media atau objek video ke dalam slide presentasi kita. Kita tinggal menu insert, video, sama seperti gambar tadi, this device berarti dari komputer kita, artinya videonya itu ada di dalam media penyimpanan komputer yang sedang kita gunakan. Atau online video, berarti videonya ada di internet. Ambil contoh, kita pilih online video. Ya, kita ketikkan alamat online-nya. Kita coba ya. Misalkan kita ingin memasukkan video dari YouTube seperti ini. Ya, misalkan ini mau kita masukkan, kita klik share, ya, ambil copy link video YouTube-nya, kemudian kita taruh di sini di PowerPoint-nya, kita paste, ya, kita tunggu sebentar, tampil. Tentunya karena ini video online, kita harus dalam kondisi terkoneksi internet. Ya, sekarang kita pilih insert. Nah, tampil kan? Medianya kita masukkan di PowerPoint. Kita coba play, jalan kan? Videonya jalan, bisa dibuka. Berikutnya audio. Nah, audio sama dengan video, bedanya kalau audio suara. Tinggal ambil saja audio yang sudah ada di komputer atau record audio. Record audio itu berarti rekaman. Jadi kita harus merekam dulu suaranya. Terakhir ada namanya screen recording. Screen recording itu perekaman layar. Ya, kita membuat video ya dari perekaman layar, kita masukkan di slide. Kita coba ya, screen recording, kita klik, kita tandai wilayahnya, ini, oke, kita klik record. Ini aktivitas kita berarti ini sedang direkam oleh screen record tadi. Ya, ini misalkan kita break lagi, kita pilih ini, kita break lagi.
Kita kembali ke PowerPoint-nya lagi, kemudian kita ini ya, kita stop, maka akan masuk video, cuma videonya adalah video dari rekaman kita tadi, melakukan rekaman layar, aktivitas di layar. Kita coba play. Kan aktivitas kita tadi kan muncul di sini. Itu tadi beberapa fitur insert object yang ada di aplikasi presentasi Microsoft Office PowerPoint. Kebetulan kita pakai PowerPoint 2019. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jika ada pertanyaan, silakan komentar pada kolom komentar di bawah video ini ya. Jangan lupa di-subscribe dan dibagikan, siapa tahu ada yang memerlukan informasi ini dan tidak ketinggalan update video kita. Saya akhiri, kita jumpa lagi di video berikutnya.